Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abdurrahman Habibi. Aku dari kelas A dan mungkin pada 10-15 menit ke depan aku akan nemenin kalian dan menjelaskan apa itu self-worth. Self-worth merupakan kata dari bahasa Inggris ya, yang artinya harga diri. Jadi di sini pernah nggak sih kalian itu ngerasa di situasi yang menyakitkan, tapi kalian masih memilih untuk tetap bertahan? Pasti pernah nggak sih? Hampir setiap orang pasti pernah ngerasain itu. Mungkin itu dalam hubungan, mungkin itu seseorang, atau mungkin itu harapan kalian terhadap orang lain yang sebenarnya hilang atau tidak kalian dapatkan dari orang lain. Oke, jadi kalau bisa dibilang apa itu self-worth? Self-worth adalah harga diri. Jadi self-worth sendiri itu bukan sebuah egoisme atau ego, tapi self-worth adalah kesadaran akan nilai diri kalian. Nah, yang pertama-tama nih, kalian pernah nggak sih dengar lagu Fold It yang mungkin belakangan ini lagi top trend karena dipakai Big Mo dan yang lain-lain lah. Jadi kalian tuh bisa ngambil sesuatu dari lagu tersebut sebenarnya, dimana lagu ini berisi tentang seseorang yang telah bertahan dalam hubungan yang tidak lagi sehat. Dan dari situ saya berpikir, oh, lagu ini bagus nih buat diangkat jadi tema public speaking. Jadi apa ya, mungkin kalian sering berpikir nih, kalau bertahan adalah bentuk cinta ataupun bentuk usaha. Ya nggak bisa dibilang cinta, nggak bisa dibilang usaha juga sih. Dan mungkin kalian juga percaya kalau sebenarnya kita tuh cukup sabar, cukup mengerti, dan kalian pasti berpikir kayak semuanya tuh pasti akan berubah. Namun apa ya, kalau kalian sadarin sebenarnya semuanya itu tidak selalu kayak gitu. Karena seringkali yang kita lakukan itu justru mengorbankan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, dan kita mulai menerima hal-hal yang sebenarnya menyulitkan kita atau yang tidak bisa kita terima. Namun kalian lebih memilih diam saat disakiti. Kalian lebih memilih memaafkan tanpa ada perubahan. Itu nggak bener loh. Dan jika kalian terus begitu tanpa kalian sadari, diri kalian itu mulai kehilangan sesuatu, yaitu apa? Harga diri kalian. Oke. Lanjut sih? Enggak lah. Self-worth itu aslinya itu sederhana. Self-worth itu apa ya? Bisa kalian bilang tuh kayak bagaimana kita ngelihat diri kita sendiri. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui seberapa kita percaya bahwa kita akan layak dihargai, layak dicintai, dan diperlakukan dengan baik. Sebenarnya kalian tuh nggak butuh suatu landasan sih untuk bisa menyebut harga diri kalian. Kalau kalian tidak punya orang, kalian tidak perlu validasi sih. Karena apa? Aku pernah dengar sebuah ayat dari surat Al-Baqarah, dan mungkin kalian juga sering mengucapkan ini ketika orang-orang meninggal, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini pada surat Al-Baqarah itu menjelaskan alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya apabila orang-orang yang tertimpa musibah maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Jadi kalau kalian merasa tidak punya siapa-siapa, sadarlah kalau Allah itu sangat mencintai kalian. Kalau kalian itu hanya milik Allah, walaupun kalian juga milik orang tua kalian, mungkin nanti di masa depan kalian milik istri kalian, tapi buatlah itu lebih simpel lah. Sangkutkan dengan Tuhan. Cobalah kalian mengerti kalau Tuhan itu menunggu kalian kembali kepadanya. Cuma emang kadang kita nggak sadar aja. Lalu di sini apa ya? Aku pengen pertegas sih terkait apa itu self worth. Jadi self worth itu bukanlah sebuah egois, bukan tentang menjadi seorang yang egois. Namun self worth itu kita tuh lebih mengetahui batas-batasan pada diri kita tentang kapan kita harus berkata cukup ataukah tidak. Nah, di sini apa ya? Kalau kalian tidak menemukan batasan, maka ketika kita kehilangan self worth, kita tuh akan mulai bergantung kepada orang lain, merasa tidak cukup, selalu merasa tidak cukup. Kita butuh validasi, kita takut ditinggalkan, dan akhirnya apa ya? Kita lebih memilih bertahan dari berbagai kasus, ya meskipun itu menyakitkan. Dan itu salah. Jadi apa ya? Jadi bisa aku simpulkan kalau dampak dari self worth itu tersendiri adalah yang pertama tuh mudah disakiti. Yang kedua, tidak berani berkata cukup. Yang ketiga, kita butuh validasi orang lain. Nah, lalu kalau saran dari aku mengenai cara membangun self worth, yaitu ada 3 juga nih. Simpel aja sih. Yang pertama, mengenali batasan atau boundaries. Terus yang kedua, berani melepaskan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain. Nah, selanjutnya tuh kita akan mengulik nih apa yang saya katakan di awal dari lagu Folded by Kehlani. Di sini Kehlani menyanyikan lirik dan saya ambil dari rapnya. Di sini berbunyi, no matter what you do to switch the story of I know I made my mark. Nah, di sini yang artinya apapun yang kalian lakukan, terserahlah apa yang kalian lakukan. Tapi aku di sini punya jalanku sendiri. Lalu yang kedua, and I would still choose you through it all. That's a crazy part. Nah, di sini Kehlani itu menjelaskan kalau aku memilih bertahan itu adalah sesuatu hal yang gila karena itu menyakitkan. Lalu yang ketiga, Kehlani bilang, I don't need no more empty promises. Just promise me that you got it. Jadi aku tuh nggak butuh janji kalian, bisa dibilang aku nggak butuh validasi kalian. Cuma yang aku butuh itu adalah kalian paham dan kalian lakuin apa yang aku bilang ke kalian. Jadi ya kita nggak berharap sama seseorang. Di sini kita nggak berharap sama orang lain karena ya kita udah nggak peduli lagi. Lalu yang keempat, dia bilang, I don't need rose, just need some flower for my garden. Berarti anggap aja tuh rose itu sebagai apa ya? Bisa jadi kita bilang validasi lagi. Rose, I don't need rose, aku tidak butuh validasi. Tapi karena diri kita memiliki validasi tersendiri atau kita menghargai diri kita tersendiri, maka dia bilang just need some flower for my garden. Yaitu kita hanya butuh validasi dari diri kita sendiri aja.
Lalu yang selanjutnya yaitu can you go back to how you love on me when you started? Ya, ini nggak penting sih. Lalu yang selanjutnya, I'll be here begging for you, you should be giving me love. Jadi perlu kalian sadari, orang itu pasti nggak bakal tahu nih, pasti nggak bakal mikirin kita untuk apa ya? Pasti dia nggak bakal mikirin kita. Jadi kita percuma aja nunggu nih. Dan seharusnya mereka ngasih kita validasi. Percuma kita ngelakuin itu. Dan akhirnya si Kelani bilang, all damn day, till the day it's done. Yang artinya, itu gila sih. Setiap hari kita nunggu kayak gitu, itu gila. Mau sampai kapan? Pertanyaannya mau sampai kapan kita menunggu validasi tersebut? Jadi, apa ya? Di sini, Kelani juga bilang, so if you wanna go that way, I'll be waiting on, lebih tepatnya. Jadi Kelani itu bilang kalau apa ya? Kalau kalian pergi udah silahkan. Kita masih di jalan kita sendiri. Nah, saya nggak tahu ya, saya tuh gabut. Saya lagi flight dari Palembang ke Jakarta, dari Palembang ke Semarang, dan saya mikirin, oh, ini lagu maknanya oke sih, oke juga untuk dijadikan sebuah materi. Jadi ya apa ya? Satu sih yang bukan satu, mungkin beberapa hal yang pengen aku sampaikan ke kalian, yang pengen aku ingetin lagi ke kalian. Kalau sebenarnya kita tuh nggak bisa berharap sama orang lain untuk menghargai kita apabila kita sendiri nggak menghargai diri kita. Nah, lalu apa ya? Kalian tuh nggak salah sih sebenarnya untuk mencintai orang lain. Itu nggak salah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Dan tapi kalian jangan lupa juga, kalau kalian cinta sama orang, siapa yang cinta diri kalian? Maka mencintai diri sendiri itu wajib. Lalu apa ya? Mungkin kalian hari ini ngerasa kurang cukup, kurang ngerasa dihargain, dan masih ngerasa disakitin. Udahlah, bro. Udahlah. Mungkin apa ya? Itu bukan kesalahan kalian, itu bukan kekurangan kalian. Namun itu mungkin kurangnya dari apa ya? Lingkungan kalian. Itu kekurangan dari tempat kalian yang salah. Jadi apa ya? Saran aku itu kalian gak apa-apa buat pergi, tinggalin semuanya, gak apa-apa. Karena apa ya, kalian itu tetap harus memilih diri kalian sendiri. Dan satu yang aku pengen kasih tahu, kalau kalian tetap menunggu validasi, berharap dari orang lain, pada akhirnya yang bakal kalian sesalin itu adalah, kenapa nggak dari dulu aku pindah? Kenapa nggak dari dulu aku pergi? Kenapa? Kalian lebih pantas dapat yang lebih baik. Oke? Dan yang terakhir, kalian dibilang, I'll let your body decide if this is good enough for you. Already falling enough for you. Already falling enough for you. I'll let your body decide if this is good enough for you. Kalian yang memutuskan itu semua. Terima kasih, saya Abdurrahman Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.